Kasihan kasihan materi topologi dan perangkat jaringan. Anggota kelompok dengan masing-masing tugasnya: Rehan editor, Angga damping, Dustin pencari materi, Fahri pencari materi, Firdaus pencari materi, Arif, Nanda, Jurnanda, Mas Arpawi, dan juga Redop. Topologi jaringan terbagi menjadi 5, yaitu topologi ring, topologi mesh, topologi star, topologi bus, dan juga topologi tree. Topologi star, topologi bintang, merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Kelebihan dari topologi star, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu topologi klien bermasalah. Kekurangannya, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang terbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihan: mudah dirancang, biaya lebih murah. Kekurangan: pengirim dan penerima data yang cukup lama karena harus melewati masing-masing komputer. Topologi tree adalah metode pembangunan jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara pembangunan dua topologi berbeda, yakni topologi star dan bus. Kelebihan: mempunyai jaringan yang besar. Pertama, topologi PON adalah memiliki jaringan yang lebih besar dibandingkan jenis jaringan seperti topologi star atau ring. Kekurangan: biaya lebih besar dalam pembuatannya. Topologi jaringan free memerlukan perangkat keras seperti hub dan kabel dengan jumlah cukup banyak. Topologi bus adalah cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer secara serial dengan kabel tunggal bus sebagai media transmisi atau pusat lalu lintas data. Metode ini biasanya diterapkan pada jaringan berskala kecil di mana setiap perangkatnya dihubungkan melalui bus. Kelebihan: mudah untuk dibangun dan dipelihara. Kekurangan: keamanan yang rendah. Topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan. Setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelebihan: kemampuan mendeteksi gangguan atau kesalahan, kemudian penggunanya bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan. Masalah pada suatu jaringan komputer tidak akan menjalar ke komputer lainnya. Kekurangan: kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Topologi terbaik, topologi star. Yang paling sering digunakan saat ini adalah topologi star, karena jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal terputus, maka keseluruhan jaringan masih tetap berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Kesimpulan: topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Perangkat jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat lainnya. Manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer, kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain telah diperluas melalui suatu jaringan. Semisal jaringan internet. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Dengan jaringan komputer membantu seorang berhubungan dengan orang lain dan sebagai negara dengan mudah. 1. Komputer server. Perangkat keras komputer pertama yang merupakan perangkat yang penting dalam jaringan komputer adalah server. Ya, server merupakan salah satu perangkat yang sangat penting.
2. Komputer user atau CLAN, perangkat kelas dalam jaringan komputer. Yang kedua adalah komputer CLAN atau user, sering juga dikenal sebagai istilah terminal ataupun workstation secara umum. 3. Hub. Fungsi utama dari hub adalah untuk berbagi jaringan dari suatu server menuju ke klien komputer dalam suatu jaringan, terutama jaringan LAN alias lokal. Secara teoris, hub sendiri adalah sebuah hardware atau perangkat keras yang merupakan satu central connection point pada suatu jaringan. 4. Switch. Switch memiliki fungsi yang sama seperti hub, yaitu dapat membantu memecah jaringan lokal dari suatu komputer server atau host. Anda dapat menggunakan switch untuk berkoneksi lebih dari satu komputer client ke dalam suatu jaringan LAN atau lokal. 5. Bridge. Bridge memiliki fungsi utama untuk menjabati jaringan. Maksud dari menjabati jaringan adalah bridge dapat menghubungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam data jaringan lokal yang lebih luas, ataupun sebaliknya. 6. Router, perangkat kelas dalam jaringan komputer. Berikutnya adalah router. Router sendiri secara teknisi memiliki fungsi untuk melakukan penghalangan atau penyaluran koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien. 7. Access point. Apabila Anda mengetahui bahwa router memiliki fungsi yang sama seperti access point memiliki keunggulan, yaitu harganya yang lebih murah dibandingkan dengan router. 8. NIC. NIC merupakan suatu kartu yang kita kenal dengan istilah internet card yang memegang peranan penting dalam jaringan komputer. NIC merupakan kartu jaringan yang ditanam pada komputer. 9. Modem. Perangkat keras berikutnya yang merupakan perangkat penting dalam jaringan komputer adalah modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator dan demulator. Secara harfiah, itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog. 10. Repeater. Repeater merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN dapat dikembangkan dan ditarik.